Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, yang karena dialah kita dapat dipertemukan kembali untuk MPLS hari kedua. Tak lupa pula salawat teriring salam telah curah pada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Ya, apa kabarnya nih anak-anakku? Kelas 9 di Ponorogo, sehat-sehat semua tentunya. Ya, sebelum kita mulai MPLS hari kedua ini, kita akan memulainya terlebih dahulu dengan tilawah. Hari ini kita akan memurojaah surat Al-Fil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. MPLS hari ini kita mau ngebahas tentang pergaulan ikhwan dan akhwat. Sebagaimana kita tahu, ikhwan dan akhwat pergaulannya harus dibatasi dan memiliki adab-adab tertentu. Untuk lebih lanjut, kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Apa kabar anak-anak solihah? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini bersama saya Ustadz Hasroni dan Ustazah Dian Eka, Ustazah Dian Setia, Ustadz Mandela bersama bincang-bincang santuy. Bituy. Oh iya Ustazah, barusan lihat gak sih video yang tayang itu? Lihat dong. Luar biasa ya. Iya, coba ditanggepin satu orang gimana tuh, atau masing-masing menanggapi video tadi. Oke. Coba Kalau Ustazah. dari Ustazah nih ya, video tadi tuh apa ya? Ih, malu banget ya kayaknya. Apalagi ngeliat cewek dipeluk-peluk, dipegang-pegang sama cowok. Ih, apa sih, risih gitu rasanya sih kalau dari saya. Kalau dari Ustadz Mandela gimana? Kalau dari saya melihatnya kayak suatu hal yang nggak pantas di umur yang belum dewasa udah mempertontonkan hal-hal yang negatif seperti itu. Kalau dari Ustaz Hasroni, bagaimana Ustaz Hasroni? Luar biasa kalau dari saya pribadi ya, pergeseran pergaulan anak-anak ini benar-benar luar biasa ya. Kalau kita zaman dulu kan nggak seperti itu ya. Melihat tadi luar biasa itu sudah betul-betul di luar adab-adab yang telah Islam tetapkan seperti itu. Kalau dari saya pribadi. Kalau ngelihat videonya tuh kan gimana ya, saya juga ngerasa aduh, nanti generasi ke depan itu kalau yang dilakukan hanya seperti itu aja, ya apa jadinya bangsa ini gitu kan. Sedangkan kita pingin di 2045 itu Indonesia ini jaya di tahun ke-100-nya gitu. Tapi kalau melihat anak SD aja, ya Allah gitu, yang udah nikah aja nih, pernah gak kayak gitu sih gitu ya? Mungkin yang udah nikah wajar, tapi kalau misalkan yang belum nikah, anak-anak SD, kemudian yang cium tangan, cium kening dan sebagainya, itu malu gitu ya. Apa kabar gitu? Sampai tadi ada matrainya. Oh, ada materai ya, janjian. Oke, kita jadian nih ya. Gitu. Biasa Itu ya. suatu yang baru banget ya gitu ya. Maksudnya kepikiran gitu ya sama anak-anak sekarang. Benar. Jadi tidak cuma hanya jual beli aja yang ada materai, ternyata hubungan pun sampai seperti itu ya. Itu untuk ukuran anak SD loh ya. Udah kepikiran untuk mensertifikatkan cintanya gitu ya. Benar. Betul. Yang aneh lagi tuh panggilannya ayah, bunda gitu kan. Ada abi. Papa, mama, aduh gitu kan udah putusan apa mereka jadi apa bercanda gitu kan. Ya lucu juga kalau fenomena sekarang ini. Nah kalau ngeliat tadi tuh ya, kan mereka istilahnya lagi jatuh cinta. Pernah nggak sih ustaznya jatuh cinta ya ketika SMP lah gitu?
Memang kalau dari saya pribadi ya, kalau cinta itu kan memang wajar lah ya ada pada kita ya. Kalau saya pribadi bahkan itu dari kelas 1 SMP sudah mulai cinta-cintaan, mulai suka-sukaan. Cuman kalau zaman dulu karena nggak ada HP dan seterusnya, ya bisa curhat-curhat aja ke temen seperti itu ya. Tidak diungkapkan sih dulu itu karena memang masih malu-malu gitu. Gimana? Benar, dari Ustadz Asroni saya pun mengalaminya seperti itu. Ya, kita mengalami jatuh cinta itu fitrah sih namanya. Sebagai manusia yang normal, menyukai lawan jenis itu fitrah. Tapi dari zaman saya waktu kecil dulu, saya hanya diam, hanya bisa memperhatikan, tapi tidak bisa diungkapkan karena kita mempunyai adab-adab. Betul. Sama keterbatasan komunikasi. Nggak ada HP zaman Nggak ada dulu HP ya. zaman Nggak dulu. pakai ya. Apalagi medsos ya. Kalau Budi Anisnya gimana tuh? Sama halnya sih ya, apalagi sama sih kayak mungkin teman-teman yang lain juga. Kalau dibilang pernah jatuh cinta, oh pernah gitu kan. Dengan siapa? Dengan kakak kelas gitu kan. Ya namanya anak sekolah, siapa sih yang jadi idola selain kakak kelas gitu ya? Kelas OSIS gitu gitu ya. ya. Ya, cuman kalau sebagai karena kita seorang ahwat, seorang cewek gitu ya. Sebisa mungkin kalau bisa jangan sampai diketahui oleh orang lain. Apalagi diketahui oleh teman. Aduh, malu banget itu kalau jadi cewek suka sama siapa terus diketahui sama orang tuh sumpah malu banget itu pastinya gitu kan. Makanya sebisa mungkin gimana caranya tetap menjadi rahasia diri sendiri. Jadi diam-diam aja gitu ya Ustaz ya. Istilahnya kita syukuri gitu ya. Iya, tapi anak-anak sekarang tuh beda. Bahkan teman sekelasnya aja tuh tahu, ih si dia mah sama dia, si dia mah sama si dia gitu. Iya. Gimana tuh Ustaz kalau teman Ustaznya? Mungkin boleh kali kalau dia bisa jaga rahasia kali ya, misalnya teman-teman akrabnya betul, terus kira-kira temannya itu bisa mengarahkan seperti itu kali, boleh saja kali ya, istilahnya biar tidak tersampaikan sama si yang dia sukai. Oh, itu upayanya Ustaz Hasan. Kalau upaya Ustaz Nadia lagi Kalau dari sekarang ini kita melihat problemnya adalah bully. Jadi ibaratnya ketika seseorang itu suka, dia diam, tapi teman-teman itu dan itu yang membuat sebenarnya jadi suatu hal yang orang nggak tahu, jadi orang jadi tahu yang lainnya. Iya, kadang mungkin ada rasa senang tersendiri juga sih ya dibagi beberapa anak-anak yang diketahui itu gebetannya itu si doinya ini. Kenapa mereka lebih menunjukkan karena biar nggak digebet sama yang lain, itu juga ada yang dinikung gitu. Biasa ya. Kalau saya dulu suka sama orang, itu saya catatnya di buku diary gitu ya. Iya. Jadi malu kan, ya udah daripada saya cerita sama orang lain tadi ketahui kan, mendingan saya nulis aja di diary semuanya gitu. Jadi ya nggak ada yang tahu, karena kalau tahu itu justru apalagi kalau lakinya tahu ya gitu ya, ya malunya luar biasa gitu. Mendingan nggak ada yang tahu. Tapi beda ya, namanya zaman sekarang sama zaman dulu. Ya setidaknya kalau bisa jangan terlalu menunjukkan lah ya, atau jangan agresif gitu bahasanya. Pokoknya semaksimal mungkin jangan sampai si laki-laki itu tahu. Iya benar. Seperti itu. Nah, terus kalau ingat lagi kisahnya anaknya Nabi gitu ya, Fatimah. Aduh gimana sih ceritanya tuh? Aduh, Kayaknya penasaran banget. panjang saya. Kalau mau cerita panjang banget, tapi intinya isinya gitu ya. intinya sih berdua itu ya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu mereka itu saling suka, tapi nggak ada yang tahu sampai dijodohkan gitu. Pas bilang apa coba? Gitu. Pas ketika sudah menikah, tahukah gitu Adinda gitu kan? Tahukah Kakanda bahwa dulu saya menyukai seseorang gitu kan? Siapa? Kamu gitu. Oh, tapi kan? mereka itu pernah bertemu nggak sih? Pernah, tapi Iya. kan tidak Lihat dari mengungkapkan, jauh, tidak saling menunjukkan kalau mereka itu Cinta dalam diam. cinta dalam diam. Dan dalam doa disebutkan. Bahkan ya yang paling hebatnya itu setan pun nggak tahu, sehingga mereka tidak tergoda untuk saling berinteraksi gitu. Betapa hebatnya. Iya. Itu bisa jadi rujukan buat anak-anak milenial kan ya. Bisa kita lihat, ada nggak sih di YouTube cerita kemesraan Oh mereka berdua banyak itu kalau ya? ceritanya gitu ya. Tapi yang jelas di sini kita melihat bahwa sisi saling menjaganya itu ketika sampai halal itu kan luar biasa. Sangat sulit, Sangat sulit. apalagi ya ini juga mungkin jadi pengalaman Bisa jadi pengalaman ya. Iya, benar. Apalagi Gimana tuh? benar-benar menjaganya itu ya cukup sulit karena
kami satu kantor gitu kan, harus banyak interaksi. Cuman bagaimana dari diri kita Dari kita sendiri saling ya, menjaga. saling benar-benar menjaga gimana untuk tidak Mulai saling dari chattingnya gitu ya, ya. komunikasi juga pasti terutama kita dengan melalui orang lain juga sih ya. Kenapa akhirnya kita bisa bareng ini juga pasti ada lantaran juga orang lain gitu, nggak serta merta ketemu pacaran enggak itu enggak gitu kan. Jadi namanya jalur ta'aruf ya. Iya, betul. Kalau jalur ta'aruf itu saya pribadi sih merasakan justru ya setelah menikah itu wow gitu, surprise semua gitu. lebih ini ya, kita lebih Banyak surprise-nya. betul, karena kalau ya apa misalnya kita udah kenal sebelumnya, udah lama udah biasa itu mah Iya. ya. Kalau misalnya kita ta'aruf ini betul-betul ini baru gitu, semua baru. Iya benar-benar. Jadi insya Allah kita semua di sini dalam proses ta'aruf ya untuk Iya, mendapatkan insya Allah. pasangan Iya, hidupnya gitu. Jadi jangan bilang gimana mau bisa nikah kalau nggak pacaran gitu ya, nggak ada. Terus ada juga yang berstatement gini, kalau nggak pacaran nanti nggak cocok. Justru kalau ta'aruf ini saya pribadi ya, malah kayaknya Allah sendiri deh yang nyocokin Iya, gitu. benar, ya. Kayaknya udah hati aja gitu, padahal nggak janjian kadang seperti itu. Iya. Ya jadi setidaknya tadi balik lagi ke diri kita, ayo kita jaga gitu kan hati kita, sama jaga hati dia. Jangan sampai pacaran lama-lama, taunya kita ngejagain jodoh Ada orang orang. lain. Betul. Iya, benar ya. Nah, jadi kalau misalkan gitu, boleh gak sih kita interaksi Iwan Ahmad gitu, status Ustazah? Kalau gitu, kalau tadi dilihat dari kisahnya kan kayaknya nggak boleh banget ya kita berinteraksi. Nah, gimana? Boleh sih, apalagi kita di sekolah kita juga masih ada ikhwan dan akhwat, kita masih berorganisasi ya kan, organisasi masih bareng gitu kan, aktivitas apa juga masih bersebelahan ibaratnya seperti itu, tapi tetap ada kaidah-kaidahnya gitu ya, ada aturannya, ada adab-adabnya gitu. Karena memang sebenarnya mau tidak mau kita memang harus berinteraksi ya sebenarnya. Cuman betul tadi ada kaidah-kaidah, aturan-aturan. Kalau dari Ustaz Mandela aturan-aturannya itu seperti apa sih? Kalau aturan-aturannya ya banyak, mungkin salah satunya adalah tidak berhalwat atau berdua-duaan. Karena kita sudah tahu ada hadisnya, kalau kita berdua-duaan maka yang ketiganya adalah syaitan. Nah, kalau gitu mending kita saksikan aja video adab-adab tentang bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenis. Oke, bisa ditonton dulu ya. Saksikan bersama. saja kalau kita hari ini aku ingin kau ada di sini menemaniku dikala ku bersedih, bukan kita bersama. Kalau memang sayang salah, lebih baik kita berpisah. Kau sudah nyaman dengan dia, lalu kau tak tinggalkan dulu karena ada dia, makanya kita bersama. Hatimu tapi cintaku terbaik untukmu meski kita dan Hari ini hari yang kau tunggu,
Sucinya intan permata, tak sebanding tatapan matamu untuk baru. Ku berusaha mengerti asal teringat kebersamaan antara kau dan aku. Kau selalu ada saat ku butuhkanmu. Sekarang Hari kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan Nungguin ya. mungkin bila cintaku ya hanya untukmu, sampai mati engkau tak akan selingkuh. Cuma kamulah semangat hidupku, pacarku janganlah marah-marah lagi. Ku berjanji ku akan tetap di sini, sampai mati engkau tak akan ku tinggali. Aja Cara bergaul, ikhwan dan akhwat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu fil muamalati ibaha. Kaidah fikih mengatakan hukum asal muamalat, hubungan hablum minan nas itu boleh dan mubah. Illa bidalilin yuharrimu dzalik, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Apa saja yang diharamkan? Berkhalwat. Ini tidak diperbolehkan. Berdua-duaan. Dan berdua-duaan yang tidak diperbolehkan, perlu kita camkan, itu tidak setiap kondisi, karena berkhalwat ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu di tempat tertutup atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia, itu nggak boleh. Atau tempat terbuka tapi nggak ada siapa-siapa. Antum tempat terbuka tapi hutan Kalimantan, ya nggak boleh gitu loh, karena nggak ada siapa-siapa di sana, bahaya. Adapun berkhalwat di tempat yang bisa dimonitor oleh mata manusia dan ada keperluan dan sesuai dengan keperluan, maka diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari atau Muslim, Nabi SAW berkhalwat dengan seorang wanita fi Sukakil Madinah, di jalan protokol kota Madinah. Artinya Sukakil Madinah adalah jalan yang tidak pernah sepi dari pengguna jalan. Kalau bahasa kita protokol. Jadi dilihat, dan Nabi berdua-duaan dengan wanita tersebut dan tidak ada yang tahu apa isi pembicaraannya. Makanya Imam Bukhari menulis bab bolehnya berkhalwat jika bisa dilihat dan dipantau oleh manusia. Harus ada teman atau ada beramai-ramai, itu nggak ada masalah. Yang kedua, campur baur, ikhtilat gitu. Campur baur tuh benar-benar senggol-senggolan, terus apa? Ya campur baur lah. Kusut kayak benang kusut begitulah, itu diharamkan. Adapun kalau misalnya satu ruangan tetapi jelas gitu tidak bercampur baur, laki-laki di depan, perempuan di belakang, atau baik ada hijab atau tidak ada hijab, insya Allah masih diperbolehkan. Sebagaimana Masjid Nabawi 15 abad yang lalu pun tidak ada hijab, tapi tidak ada campur baur seperti itu. Dan juga ketika Nabi tawaf itu juga tidak pakai hijab, tapi mereka tidak bercampur baur, krodit demikian. Dan ingat, bicara khususnya bagi wanita itu yang tegas, yang jelas. Fala takhda'na bil qaul. Allah berfirman, janganlah wanita memberikan suara yang
syahdu, suara yang lembut, suara yang lemah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Ahzab 32 tadi, faqulna qaulan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang tegas. Jadi bicara dengan ikhwan atau bicara dengan laki-laki, bahasanya tegas dan seperlunya, dan tidak perlu curhat-curhatan, kecuali kalau memang dia bisa kasih solusi. Dan jangan jadikan alasan dakwah ibadah sebagai pacaran terselubung. Saya tahu ada kasus, setiap jam 3 malam dia BBM akhwat gitu loh, ingetin sholat tahajud. Ya, ada salah satu anak pondok dulu, jadi jam 3 malam BBM akhwat ingetin sholat tahajud, gitu aja sih. Tapi kan fitnah. Terus saya bilang, kenapa anda BBM akhwat ingetin sholat tahajud, teman sekamar anda nggak pernah anda bangunin? Kan anda tidur sama teman sekamar, kalau mau bangunin sholat tahajud, bangunin aja teman sekamar anda. Kenapa jauh-jauh ke sana? Jadi itu semua fitnah. Ingetin makan sahur, ingetin buka puasa. Ngapain diingetin buka puasa? Itu udah insting, orang akan buka puasa, nggak perlu diingetin lagi. Jadi wallahu ta'ala, ini fitnah. Nah, tadi sudah lihat ya videonya dari Ustadz Nuzul Zikri, bagaimana sih adab-adab antara ikhwan dengan akhwat itu seharusnya ada. Nggak boleh halwat katanya berduaan, nggak boleh ikhtilat yang campur baur gitu. Kemudian lain-lainnya bicaranya juga harus tegas. Nah, kalau misalkan itu kita lihat gimana sih fenomena pergaulan yang Ustazah lihat sekarang ini gitu kan. Monggo silakan Ustazah. Kalau yang saya ini ya, kalau dari saya sih mungkin ada penutup auratnya deh. Gimana tuh? Oke, mereka sudah menggunakan hijab, sudah cantik, sudah panjang, tapi kadang masih ada yang terlupa. Satu aja hal kecil, cuman itu juga cukup fatal. Apa? Ciput gitu kan? Kelihatan rambutnya. Iya, kelihatan rambutnya. Apalagi kalau mereka pakai jilbab sekolah tuh yang kalau ini jilbab kaos ya. Jilbab kaos tuh mereka suka banget, jarang pakai ciput gitu kan. Jadi kadang rambut masih suka ngintip-ngintip gitu dari dalam. Tapi pusing loh Ustazah pakai ciput itu, sakit telinganya. Oh, kan ada ciput yang sekarang tuh modelnya yang anti pusing gitu kan. Pusing, ya. Ada yang jenisnya rajut yang dia ternyata di belakang sini bisa lebih mengendurkan gitu kan. Jadi nggak bikin pusing. Jadi itu. Sebenarnya nggak ada alasan berarti ya. Nggak ada, iya, tergantung pribadi masing-masing. Tapi lebih nyamannya, lebih amannya itu pakai gitu kan, biar orang nggak bisa ngintip tuh celahnya tuh, nggak bisa. Kan rambutnya ingin melihat dunia Ustazah. Iya. Katanya rambutnya ingin melihat dunia, sedekah gitu katanya. Iya, katanya sedekah gitu ya. Cuma kan yang kita tahu gitu kan, rambut itu juga termasuk aurat kita gitu kan, yang harus kita tutup gitu kan, sehingga walaupun itu selembar aja itu juga termasuk aurat gitu bagi akhwat ya, beda dengan ikhwan gitu. Kalau ikhwan gimana Ustadz? Kalau ikhwan itu lebih ke ini sih ya, yang sering terjadi itu adalah celana. Memang celana ini ada beberapa sih yang masih pakai celana pendek gitu. Padahal kan sebetulnya kalau melihat dari ajaran Islam sih, kita kalau laki-laki itu dari lutut ya tertutup sampai dengan sini seperti itu. Mungkin kalau disatukan dengan norma-norma ya, pokoknya sopan gitu dari atas sampai di sinilah minimal seperti itu. Kalau main bola gimana Ustadz? Kan main bola tuh biasanya di atas lutut celananya. Sekarang itu banyak solusi sebenarnya, sudah ada stocking, mindset segala macam itu bisa sih. Bahkan pemain-pemain muslim ya terutama itu menutup aurat itu mereka. Yang pemain bola terkenal itu ya Ustadz ya? Siapa sih namanya? Kalau dari muslim itu banyak sih, kalau di liga-liga Eropa itu sering sekarang kan sudah banyak yang langsung di bawah di balik kos kaki itu dia pakai legging. Oh iya. Siapa tuh ini pemainnya namanya? Salah. Muhammad Salah. Iya itu
bisa jadi atau kalau saya kan hobi badminton nih, Muhammad Ahsan tuh dia pakai legging kemudian tidak bersalaman dengan wasit yang lawan jenis seperti itu. Artinya kalau memang dari pribadi kita mau selalu ada jalan, toh juga tetap berprestasi seperti itu. Jadi menutup aurat itu tidak mengganggu prestasi kalian loh. Iya, benar. Banyak Tetap ya. gaul lah. Tetap gaul dengan syar'i. Iya. Kalau dari media sosial gimana tuh? Kalau dari teman-teman? Modusnya ya. Modusnya. Modus media sosial. Tadi yang suka Ini nih, diputusin yang atau lagi ngurusin. booming banget ya di dunia ini ya, media sosial ya. Medsos. Jadi itu kadang itu laki Iwan dan Akhwat itu tukar-tukaran akun. Gimana itu maksudnya? Jadi ibaratnya awalnya itu berawal dari kata modus. Modus itu modal dusta. Bukan modal kardus ya Ustaz. Modal Itu kardus. tukar akunnya itu betul-betul dikasih password. Nah, iya semuanya. Jadi semua itu berawal dari kata-kata, ibaratnya dia hanya menyapa dulu. Contohnya misalnya Iwannya menyapa seorang, Akhwatnya misalnya, hai lagi apa? Udah makan Lalu, belum? udah makan belum? Diingetin Sudah makan. sholat tahajud belum? Iya. Soleh banget itu ya. Soleh banget. Seolah-olah modus banget ya dari kata-kata seperti itu. Jadi Modus yang terbungkus Islami. Ya. Jadi Akhwatnya itu seolah-olah terbawa dia, saya merasa diperhatikan loh. Tapi pernah berpikir nggak? Mungkin bukan kalian Akhwat satu aja yang dibegitukan oleh Ikhwan. Iya, Kita jangan belum GR tahu, deh, jangan gitu GR ya, dulu maksudnya. dong. Jadi bisa jadi dia melakukan ke semua Ke semua Akhwat. Akhwat. Kalau zaman sekarang apa sebutannya? Fuckboy. Fuckboy dan fuckgirl. Bukan lagi modus Bukan ya. modus lagi. Fuckboy, fuckgirl. Kalau dari saya pribadi sih, saya juga melihat fenomena juga ada juga sih yang dari kaum Akhwat sih yang dia nge-share foto, cuman hanya bisa dilihat oleh teman-teman Akhwatnya saja gitu. Mungkin dia merasa aman karena sesama Akhwat gitu. Fotonya yang gimana tuh? Fotonya misalnya dia lagi tidak menggunakan jilbab atau dia fotonya yang istilahnya hanya untuk milik dia pribadi sih seperti itu. Tapi dia share, nah tapi ini dia merasa aman karena yang lihat itu hanya teman-temannya saja. Teman dekat ya, dengan fitur teman dekat di Instagram Betul. itu ya. Berarti itu berbahaya dong kalau tadi ada yang tukeran Iya. medsosnya. Betul, siapa tahu kan temannya yang temannya satunya melihat seperti itu kan, itu bahaya. Iya. Tetap akan terlihat Akan ya. terlihat. Walaupun sudah disimpan, tapi kalau namanya sudah tukar akun, dia bisa masuk ke mana saja, itu pasti ketahuan tuh. Iya, soalnya ada, kalau saya dulu pernah dengar cerita, jadi ada mereka tuh tukeran medsos kan, Medsos. si Ikhwan megang akun yang Akhwat. Nah kemudian mereka punya grup sesama Akhwat tuh di akun Akhwat itu ya. Akhirnya si Ikhwan tadi ngebuka-buka, mereka saling kirim foto lah Akhwat itu ya, sesama Betul. Akhwat yang pakai jilbab. Akhirnya Ikhwan tadi dapet nih foto Akhwatnya gitu ya, kan bahaya. Kejadian-kejadian. Udah, jadi Terus harus punya panggilan privasi. juga sih saya perhatikan ya. Panggilan Panggilan ke misalnya ke dia suka, kadang sudah abi umi kalau yang Islami, kadang sudah papa mama gitu seperti itu. Itu kayak mana sih seharusnya ya kalau dalam Islam dalam memanggil lawan jenis itu kayak mana sih? Ada batasan-batasannya nggak sih ya? Kalau memanggil ya biasa aja ya, panggil nama gitu kan. Ininya ya, kecuali kalau memang kita sudah menikah ya. Oh, iya. Panggilan Panggilan misalnya kalau kayak saya. Rasulullah, wahai Humairahku seperti itu, karena sudah memang Sudah Sah. halal halal. Bahkan itu menjadi ibadah ya. Iya, benar. Terus ada lagi nih, kalau saya sih mamatin fenomenanya itu kurang GB ya. GB itu guru basor. Jadi kalau anak-anak Ikhwan dan Akhwat itu selihat-lihatannya enggak sih gitu kan? Curi-curi pandang. Curi-curi pandang. Ada Akhwat lagi olahraga di lapangan, set ya Ikhwan set. Ya. Kalau atau kebalikannya Ikhwan lagi olahraga, Akhwatnya juga yang cari-cari saling melihat gitu. Atau ada juga yang lagi ada cewek tuh ya lagi jalan terus cicit gitu kan. Oh, dicuci-cuci, diledek-ledekin. Kalau bahasa kerennya tuh lagi ngecas. Oh, iya. Ngecas. Jadi kan gitu kan, setelah dia melihat si doinya lewat, dia jadi katanya sih jadi semangat belajar lagi gitu. Gitu. Ngecasnya pakai mata ya gitu. Ngecasnya pakai mata. Boleh nggak sih Ustaz kalau ngecas
Ya, semuanya itu ya berawal dari mata. Emang Mata, yang ya. paling susah ada dijaga adalah mata. Mata. Kenapa itu? Karena mata itu ada istilah ya, dari mata turun ke hati. Iya. Maka dalam agama kita diajarkan untuk menundukkan pandangan, karena semua berawal itu dari mata. Bentar deh Ustazah, kalau menundukkan pandangan jalannya nunduk terus kirain nanti nyari uang receh gitu. Oh, Nah. enggak gitu Oh, juga. enggak gitu ya. Ketika hanya melihat lawan jenis saja. Atau ini kalau misalnya kita di jalan gitu melihat si Ahwat memang sudah terlihat, ya sudah, maksudnya menundukkan pandangan itu jangan pelototin dulu, jangan gitu. Kalau gitu dalam artian menundukkan pandangan, jadi bukan berarti juga kita harus nunduk jalan gitu. Islami banget itu juga nggak boleh ya. Siapa tahu udah mau duit. Saya tuh kan Kita nggak pernah tahu di depan ada motor. Iya juga ya. Betul. Jadi kalau misalkan dalam hadis itu dibilang bahwa pandangan pertama itu katanya rezeki. Rezeki. Nah, kalau pandangan kedua itu udah pandangan setan. Jadi kalau udah ngeliat pertama kali udah itu nikmatnya. Setelah itu kita alihkan. Istighfar. Jangan beristighfar balik lagi pandang lagi gitu kan. Gitu yang nggak boleh. Terus kalau secara psikologi juga nih ternyata memang cara pandang ikhwan dengan akhwat itu berbeda gitu ya. Nah kalau misalkan ahwat itu pandangannya lebarnya misalkan seperti ini sudutnya, ya. Jadi bisa melihat walaupun dia melihat ke depan tapi kiri kanan Bisa terlihat. Misalkan saya seperti ini lurus, sebelah saya masih kelihatan gitu. Tapi beda dengan laki-laki itu dia fokus sudutnya satu arah. Fokusnya lebih kecil. Jadi kalau ngeliat ahwat di sebelah sini harus set, tengok banget gitu. maka kesannya adalah kalau laki itu jelalatan banget ya gitu. Benar. Makanya tadi yang cuci tuh dilihatin nyampe kok kata lagi. Jadi terus sudut pandangnya lagi beda ketika ada ikhwan sama ahwat ya. Ahwat melihat seseorang itu yang dilihat adalah pakaiannya. Ih, jilbab kamu bagus banget sih, baju kamu bagus banget sih. Tapi kalau ikhwan yang melihat ahwat itu beda pola pikirnya, tahu sendiri lah ya. Yang dihayalkan itu apa gitu ya. Udah kemana-mana. Jadi emang kita harus menundukkan pandangan gitu. Kalau dulu ada lagunya, wahai saudariku tahanlah pandangan. Nah itu perempuan juga perlu menundukkan pandangan, iya, karena kalau perempuan yang natap, laki-laki otomatis natap juga ya, gitu kan, nanti baliknya. Nah, otomatis dia akan terjadi lah gitu ya, panah-panah setan tadi ke dalam hatinya. Masuk Gitu. ke dalam hatinya ya. Serem kan jadinya ya, Serem, bahayanya. benar. Nah, terus gimana nih Ustaz, ada yang mau Udah sampai di pandang-pandangan tuh, nanti ada ketertarikan, Oh, pada iya. gimana kan, mengkhawatirkan Terus solusinya tadi yang maksudnya kalau chatting-chattingan itu setting-settingan yang hitungan belum. halwat juga ya, Oh, berdua iya. itu. Iya. Terus efek pandang-pandangannya berarti kan luar biasa ya Ustaz ya. Kalau di laki-laki itu cenderung seperti ini, Ustazah. Jadi kalau dia melihat misalnya ada si perempuan nih tidak pakai jilbab, kemudian pakai baju yang tidak menutup aurat, cenderung dia berzina matanya, kemudian pikirannya, kemudian intinya berakhir pada sebuah kemaksiatan. Kalau dia melihat yang tidak menutup aurat. Kalau kita bandingkan, misalnya kita melihat yang menutup aurat rapi, dia cenderung adem ya, melihat sini soleh banget. Nah bisa jadi dalam pribadinya dia itu, aduh kayaknya kalau misalnya punya pasangan hidup seperti ini kayaknya bahagia deh dunia akhirat seperti itu. Jadi intinya dakwah juga sih sebenarnya kalau perempuan tuh memakai jilbab yang rapi itu seperti itu. Karena ya lumrahnya laki-laki melihat perempuan yang menggunakan menutup aurat, berhijab seperti itu rapi, itu pasti mau dia preman mau apa pasti melihat itu adem gitu. Gitu. Ya, secara tidak kita pungkiri ya, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nafsu. Nah, itu yang harus benar-benar kita jaga di sini. Benar yang kata Ustadz Hasroni tadi, kalau kita benar-benar bisa menjaga, contohnya kita bisa melihat wanita soleha misalnya memakai jilbab yang baik, maka nafsu kita pun akan terjaga. Maka pesan dari Ustadz, pintar-pintarlah kalian menjaga aurat kalian, karena semua berawal nafsu itu berawal dari pandangan aurat kalian. Berarti termasuk ini juga ya, kalau lihat itu termasuk bukan hanya sekedar kewajiban menutup aurat kalau bagi ahwat ya, termasuk dakwah, kemudian
termasuk dia menghindari juga dari perzinaan. Seperti itu. Bisa jadi juga dia menyadarkan misalnya laki-laki yang melihatnya. Seperti itu. Iya, iya. Gimana kalau yang dari ibu-ibu misalnya si perempuan melihat laki-laki itu gimana? Kalau Pandangan dari Ahmad bagaimana nih? Ketika melihat Ikhwan itu seperti apa? Kalau pandangan Ahwat ke Ikhwan gimana ya? Ya mungkin hanya suka melihat Ikhwan itu yang rapi, kan? Tidak pakai baju yang asal-asalan, bisa menyesuaikan yang bolong-bolong itu nggak suka kali ya. Iya. Apalagi udah rapi-rapi terus ada bolong di sini. Itu nggak boleh tuh. Kalau pandangan wanita ya hanya terbatas seperti itu saja. Paling cuman bajunya bagus. Tadi Tapi kayak udah gitu aja sih ya. Nggak sampai hayalan yang tingkat tinggi seperti tadi. Kalau yang melihat misalnya ada Ikhwan kemudian dia ke masjid rajin gitu, ada perasaan tersendiri nggak sih kalau dari perempuan itu gitu Ya melihat? mungkin nilai plus gitu Iya, ya. Siapa sih, coba dia tanya sama orang yang pencuri sekalipun gitu ya, mereka pasti ingin istrinya solihah, pakai jilbab dan seterusnya. Sama wanita juga pengen loh laki-lakinya tuh solid, paham agama. Betul. Mau seapapun, coba dia tanya sama mereka yang penggemar Korea, mungkin mau jadi suami juga masih mikir-mikir gitu ya. Nggak mau jadi idolanya jadi suami kalau mereka tidak solid, tidak agama Islam misalkan gitu, pasti ada syaratnya. Betul. Gitu. Terus kalau kita lihat tuh ya Ustazah, sekarang kan eranya medsos, masing-masing punya WhatsApp, punya IG, Facebook, iya Twitter. Facebook, Twitter, semuanya medsos udah kayak kalau dulu. Kita juga nggak punya handphone, nggak punya medsos. Kalau suka sama orang ya diem tadi. Pun kalau kita misalnya ada medsos masih tidak seperti sekarang ini ya. Cuma stalking gitu ya, palingan ya stalking deh tuh udah gitu. Kalau sekarang sih ya lebih kepada cuman ngasih emot aja tuh, aduh maknanya luar biasa. Dikasih emot senyum aja tuh ya. Sudah berbunga. Orang bisa mengartikan salah gitu kan dengan adanya emot itu. Berarti kalau seperti itu seharusnya sebagai akhwat ya, berarti harus lebih jaga keamanan lagi ya dalam berkomunikasi ya, khususnya jarak ya. Jarak istilahnya. Ya, bisa mulai dari berkomunikasi bahasa. boleh, cuman lebih membatasi komunikasinya mungkin ya, tidak menggunakan emotikon yang akan menimbulkan berjuta harapan ya. Baper ya. Satu emotikon bisa menimbulkan satu baper mungkin gitu kan, atau bahkan banyak baper-bapernya satu aja loh ya, kayak gitu. Terus mengurangi candaan-candaan lewat WhatsApp, hahaha, hihihi, atau yang terlalu WKWK. Termasuk bahasa kayaknya sudah membooming itu bahasanya. Sudah biasa misalnya seperti bahasa-bahasa yang hewan gitu. Iya. Padahal kalau misalnya kita mengucapkan bahasa yang baik, misalnya solih atau apa, itu kan selain bahasanya baik kita juga dapat pahala ya. Tapi gak gaul loh Ustaz, kalau nggak ngomong gitu, gimana dong? Nggak, tetap gaul lah kita bahasanya, cari bahasa yang baik istilahnya gitu. Kan kadang ada tuh yang suka ngomong GOBLOK gitu kan, TOLOL-nya. Kalau kita ganti gitu. mungkin kalau kita ganti dengan kamu pinter banget deh, jenius banget deh, kayaknya lebih enak didengar. Iya. Memang nggak gaul sih, cuman kalau kita biasakan lama-lama juga terbiasa dan itu juga bisa jadi gaul ya kan. Karena kadang ucapan itu adalah doa loh. Nah, iya. Ucapannya Atau adalah sekalian doa. kita bisa mendoakan orang lain ya, bisa jadi lebih pintar. Dan balik lagi kan doa itu buat kita Doa juga. kita lagi kita kembang. Iya, sepakat. Jadi sebenarnya WhatsAppan berdua itu juga kan bagian dari halwa tadi ya, nggak boleh itu. Kalau di waktu saya ke kampus ya dulu di zaman dulu tapi ya itu ada batasan kami itu sampai jam 9 malam, kemudian tidak boleh lagi di atas jam 9 itu tidak boleh lagi berkomunikasi antara Ikhwan dan akhwat. Kemudian bahasanya juga yang perlu-perlu aja, nggak perlu lagi ngapain, lagi atau tidak perlu gitu. Itu yang disampaikan kemudian tadi ya, apalagi pakai emot apa gitu. Aduh, kayaknya memancing banget itu ya. Atau modus-modus
lain nanyain apa ya, misalkan udah sholat oh iya, udah sholat. Kadang kan sholat kewajiban diri sendiri ya, Iya. nggak perlu diingatin. Betul. nanyain orang udah makan belum, orang tuanya udah ditanyain belum tuh. Udah makan belum apa gitu ya. Jadi jangan sampai apa ya tadi dengan berdua-duanya itu membuat Allah itu nggak ridho dengan kita. Betul. Walaupun misalnya nanya sholat tadi ya, sholat Iya. tadi belum. gitu. Hmm. Seperti itu. Iya, cukup mungkin itu. Ada lagi yang mau disampaikan Ustazah? Mungkin pesan sih dari saya pribadi, dalam menjaga pergaulan kita harus tahu batas-batasannya ya. Kita sebagai orang Islam tentunya kita harus batasannya itu Islam, itu ajaran-ajaran Islam. Kita harus mencontoh bagaimana pergaulan-pergaulan para sahabat. Misalnya kita mau ke depan mau menikah, kita juga harus mencontoh bagaimana cara-cara para sahabat menikah. Seperti tadi Bu Dian Setia, kemudian Pak Ardian juga ta'aruf seperti itu. Ta'arufnya itu betul-betul ta'aruf, bukan ta'aruf yang ta'aruf pacaran sebentar, bukan. Taruhnya 2 tahun loh gitu. Bukan ta'aruf itu. Nyicil rumah ya. Tahun ya. Artinya setiap apa yang kita lakukan, kita juga bisa gaul kok dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Itu saya kalau dari saya pribadi sih. Gimana Pak Ardian? Kalau dari saya, kembali lagi seperti hadis, kalau kita bergaul dengan pandai besi, maka kita akan kecipratan apinya. Begitupun kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kebagian harumnya. Maka pandai-pandailah kalian memilih teman dan bergaul. Mungkin itu aja dari saya. Kalau dari saya sih ya lebih kepada akhwat ya, jadilah seorang akhwat yang pandai-pandai menjaga diri dan jadilah seorang akhwat yang berkelas. Berkelas ya betul. Ya kalau saya yang penting setiap wanita itu punya izah ya, punya malu. Kalau rasa malu itu sudah Allah cabut, silakanlah bisa berbuat apa saja gitu. Karena malu itu adalah perisai iman kita. Sebagai wanita ya harus punya malu. Kalau udah nggak punya malu, ya nanti tingkah lakunya pun gitu ya semau-maunya gitu. Bahkan izahnya Islam itu kan dari karakter individu masing-masing. Oh dia orangnya baik, ternyata agama Islam itu baik loh gitu ya. Banyak kan selebgram muda yang mereka berdakwahnya lewat medsos. Nah jadi manfaatkan medsos kita itu dengan baik, jangan sampai malah membuat mudorot ya, kebanyakan mudorotnya sehingga menceburkan kita. Bisa jadi medsos tadi itu membuat kita masuk neraka gitu kan ya. Dia menjadi saksi, oh dia pernah ini gitu kan. Akhirnya kita masuk neraka. Karena mau sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, kalau Allah itu sayang sama kita, Allah tuh bahkan tunjukkan nih pada orang lain gitu. Iya, jadi kita sudah banyak ngobrol ya tentang bagaimana pergaulan antara ikhwan dan akhwat atau laki dan perempuan di sini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan bisa kita ambil hikmahnya, kemudian bisa menjadi patokan lah, setidaknya sedikit memberikan wawasan untuk anak-anak semuanya di rumah. Bagaimana cara bergaul antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Bagi kamu-kamu semua, kalau mau misalnya ada request mau bahas apa, boleh ya kita sharing-sharing lagi seperti itu bersama saya Hasroni, Saya Mandela. Saya Ustazah Dian Setia. Saya Ustazah Dian Eka. nanti kan kita kembali lagi ke acara kita Bintuy. bincang santuy, kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyaksikan video yang ditampilkan tadi. Semoga banyak sekali pembelajaran yang kita dapat terkait pergaulan terhadap ikhwan dan akhwat dan adab-adabnya. Mungkin tidak hanya menonton saja, Ustadz akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Silahkan kalian untuk membuat rangkuman tentang adab-adab apa saja tentang pergaulan ikhwan dan akhwat, dan nanti silakan dikumpulkan via Google Form. Oke, sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.